Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video kali ini, kita akan ngobrol santai mengenai biaya produksi. Dalam biaya produksi, kita itu ngomongin orang yang akan memproduksi barang, dan untuk materi ini kita akan melihatnya dari konsep biaya. Di sini saya akan bercerita secara sederhana untuk memahami konsep dari biaya produksi. Apabila kita ingin membuka usaha, misalkan di bidang konveksi, Kita membutuhkan biaya dan kita harus mengetahui besarnya biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau untuk menghasilkan barang atau output. Di dalam biaya ini ada unsur-unsurnya. Misalkan, dalam memproduksi barang tersebut, kita perlu ruangan, kita perlu gedung. Gedung itu perlu lahan, kemudian perlu tenaga kerja atau pegawai, perlu peralatan, perlu mesin, dan lain-lain. Nah, biaya gedung ini di dalam ekonomi dikategorikan sebagai biaya tetap atau fixed cost. Sedangkan tenaga kerja, alat, dan mesin dikategorikan ke dalam biaya variabel atau variable cost. Bagaimana konsep fixed cost dan variable cost? Berikut ini cerita sederhananya. Fixed cost atau FC adalah biaya yang tidak mempengaruhi Q. Jadi, biaya tetap seperti gedung dan lahan ini tidak akan mempengaruhi jumlah produksi produk atau output. atau jumlah produksi pakaian yang dihasilkan. Kenapa tidak mempengaruhi jumlah produksi? Karena gedung tempat kerja itu harus ada, mau itu produksinya 1 unit ataupun 100 unit. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, gedung tidak mempengaruhi output yang dihasilkan. Kecuali kalau skala produksinya mau diperluas, jadi memerlukan gedung baru, dan itu biasanya kalau usahanya sudah maju. Biasanya periodenya long term. Berbeda halnya dengan mesin atau tenaga kerja. Misalkan kita ingin menambah produksi menjadi 1000 unit, maka kita akan menambah mesin atau menambah alat atau menambah bahan baku dan tenaga kerja untuk menambah jumlah produksi atau Q-nya. Nah, inilah yang disebut biaya variabel atau variable cost. Jadi variable cost ini adalah biaya yang mempengaruhi output. Berdasarkan sifatnya, biaya produksi terdiri dari fixed cost dan variable cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan jumlah outputnya. Jadi, berapapun output yang diproduksi, jumlah fixed cost ini tetap. Contohnya, biaya gedung, biaya sewa, biaya pemeliharaan gedung, asuransi, dan lain-lain. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya akan berubah-ubah sesuai dengan output yang diproduksi. Semakin besar output, berarti biaya variabelnya akan semakin tinggi. Contohnya adalah upah tenaga kerja, biaya bahan baku, peralatan, mesin, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan biaya yang kita keluarkan itu disebut dengan biaya total atau total cost, yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel, atau notasinya TC sama dengan FC ditambah VC. Ada juga yang menuliskan TC sama dengan TFC ditambah TVC. Sekarang konsep mengenai average cost. Average berarti rata-rata. Kalau average cost artinya rata-rata biaya atau rata-rata cost, atau total biaya dibagi dengan jumlah. Artinya, biaya per unit atau biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit yang dihasilkan. Apabila dinotasikan TC dibagi Q. Kemudian ada marginal cost. Marginal berarti ada tambahan. Kalau marginal cost berarti ada tambahan cost atau tambahan biaya yang diakibatkan adanya tambahan produksi. Tambahan ini dinotasikan dengan delta. Jadi secara notasi, rumusnya adalah delta C dibagi delta Q. Sekarang kita bahas langsung dalam bentuk kurva dan persamaan. Sudah dibahas sebelumnya bahwa TC sama dengan FC ditambah VC, di mana FC tidak bergantung pada jumlah output yang akan dihasilkan, sedangkan VC bergantung kepada jumlah output yang akan dihasilkan. Bila outputnya ingin lebih besar, maka VC-nya harus diperbesar. Untuk mempermudah pemahaman, kita buatkan dalam bentuk persamaan. Bentuk nonlinier dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat. Misalkan TC sama dengan 102 ditambah 2Q kuadrat dikurangi 24Q. Dari sini kita bisa menentukan mana yang termasuk variable cost dan mana yang termasuk fixed cost. Fixed cost berarti tidak dipengaruhi Q, berarti dalam bentuk konstanta, yaitu 102. Dan variable cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh Q, berarti yang ada unsur Q-nya. Ini adalah yang termasuk VC atau variable cost, yaitu 2Q kuadrat dikurangi 24Q.
Sekarang kita masuk ke konsep rata-rata biaya atau AC, ada juga yang menuliskannya ATC, Average Total Cost. Rata-rata berarti TC dibagi Q, lalu kita substitusikan persamaan tadi sehingga diperoleh persamaan 102 ditambah 2Q kuadrat dikurangi 24Q dibagi dengan Q. Ini sama aja dengan 102 per Q ditambah 2Q kuadrat dikurangi 24Q dibagi Q. 102 ini adalah FC, sehingga bisa dinotasikan FC. Lalu FC apabila dibagi Q, berarti ini adalah bentuk rata-rata dari FC atau AFC, Average Fixed Cost. Jadi AFC adalah FC dibagi Q. Kemudian 2Q kuadrat dikurangi 24Q adalah VC, sehingga bisa dinotasikan VC. Lalu apabila VC dibagi Q, berarti ini adalah bentuk rata-rata dari VC. Jadi AVC atau Average Fixed Cost. Jadi AVC adalah VC per Q. Sehingga AC adalah TC per Q sama dengan FC per Q ditambah VC per Q sama dengan AFC ditambah AVC. Sehingga AC adalah sama dengan AFC ditambah AVC. Pada sistem koordinat kartesius, kuantiti atau Q sebagai sumbu X dan cost atau C sebagai sumbu Y. Ini berarti biaya mempengaruhi Q. Makin tinggi biaya, maka makin tinggi Q. Hubungan antara C dan Q adalah searah. Jika C naik, maka Q akan bertambah. Oleh karena itu, kurva variable cost memiliki slope positif. Logika sederhananya, apakah kita bisa berproduksi tanpa tenaga kerja? Jawabannya bisa. Berarti kurva VC bisa dimulai dari 0. Kemudian ketika kita membicarakan fixed cost, misalkan gedung, apakah kita bisa memproduksi tanpa gedung? Jawabannya nggak bisa. Kita nggak bisa memproduksi barang tanpa ada gedung. Maka dari itu kurva fixed cost atau FC tidak dimulai dari 0. Biaya tetap produksinya hanya sekali dan tidak dipengaruhi oleh output, sehingga bentuk kurvanya horizontal atau sejajar garis Q atau sumbu Y. Kenapa bentuknya bisa horizontal? Karena biaya tetap dikeluarkan hanya sekali saja, dan itu adalah fix. Kurva TC di sebelah mana? TC adalah penjumlahan dari FC dan VC. Oleh karena itu, TC tidak akan mungkin 0. Dia akan mulai dari titik FC, dan TC ini akan sejajar dengan kurva variable cost VC dengan sisi sebesar FC atau fixed cost. Kemudian kita masuk ke kurva average. Untuk kurva AFC, maka bentuknya akan seperti ini. Dimulai dari titik ini, di mana biaya untuk beli gedung atau sewa gedung, kemudian akan turun tapi tidak akan menyentuh titik 0 karena kita perlu mengeluarkan biaya perawatan gedung, beban listrik, dan lain-lain. Kemudian kurva AVC akan berbentuk U-shape. Pertama dia akan turun. Kenapa turun? Logikanya karena ketika kita membeli mesin, maka biaya yang dikeluarkan saat beli mesin sangat besar. Selanjutnya kita tidak membeli lagi mesin setiap harinya, sehingga biaya yang dikeluarkan akan menurun sampai titik minimal dan kemudian akan naik lagi. Kenapa ada kenaikan lagi biaya? Karena ada penambahan pada variable cost. Misalkan upah pekerja yang harus dibayar, biaya bahan baku, dan lain-lain. Atau mungkin di bulan berikutnya karena ingin menaikkan output, maka perusahaan menambah tenaga kerja sehingga upah yang harus dibayar menjadi bertambah. Kemudian kurva ATC, Average Total Cost, kurva ATC berada di atas AVC dan sejajar dengan kurva AVC. Kenapa begitu? Karena kurva Average Total Cost atau ATC adalah gabungan dari AFC dan AVC. Satu lagi yaitu kurva MC. Kurvanya lebih curam. Kenapa curam? Karena marginal itu hanya berupa tambahan. Skala tambahan dalam grafik ini kan kecil, hanya berupa kombinasi dari tambahan Q dan C. Dari kurva ini, kita bisa melihat kurva ATC minimum dan AVC minimum semuanya terjadi pada saat kurva tersebut berpotongan dengan kurva MC. Kemudian pada saat biaya total rata-rata atau ATC berada di atas kurva MC, kurva ATC akan menurun. Setelah titik potong MC dan ATC, kurva MC akan berada di atas kurva ATC. Atau dengan kata lain, jika MC lebih besar daripada ATC, maka rata-rata biaya totalnya akan naik. Demikian materi untuk biaya produksi. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe dan like channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu, ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.